Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ferdiansyah. Saya dari kelas 12 IPS 4. Kali ini saya akan membacakan materi mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, masa demokrasi liberal Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Pasca kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang dirasakan sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia. Pada saat itu, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan, terdapat usul mengenai sistem negara yang dipergunakan, antara lain federasi, monarki, republik parlementer, dan republik presidensil. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 bulan Oktober 1945 yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR atau DPR melakukan tugas legislatif. Dengan demikian, KNIP dari lembaga pembantu presiden menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga kepresidenan. Kemudian KNIP yang dipimpin Sultan Syahrir berhasil mendorong pemerintah, yaitu Wakil Presiden Hatta, untuk mengeluarkan Maklumat Pemerintah 13 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia menjalankan sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahan. Presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sedangkan urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri. Syahrir terpilih menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama. Yang kedua, akhir dari masa demokrasi liberal di Indonesia. Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntutan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya menggelar kepentingan partainya saja, tanpa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja, tanpa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara. Selanjutnya, dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mengambil kebijakan untuk mengatasi kemelut politik. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakukannya UUDS 1950. Yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak berlaku lagi di Indonesia, dan mulainya sistem presidensil dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno.
Sekian dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.